Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama Firman United channelnya para fans sejati Manchester United. Oke guys, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang keputusan Ruben Amorim yang kemarin memainkan anak-anak ataupun pemain akademi. Apakah itu keputusan tepat atau salah? Ya itu yang akan kita bahas untuk video kali ini ya guys. Oke guys, balik lagi ke pertandingan melawan Brentford ya guys. Beberapa pemain muda atau pemain akademi sudah mulai diturunkan pada saat melawan Brentford. Banyak keuntungan, banyak pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan tersebut ya guys. Misalnya saja menurut pandangan saya secara pribadi ataupun secara awam dan menurut saya ya seperti itu ya guys. Keputusan yang tepat yang diambil oleh Ruben Amorim pada saat memainkan anak-anak ataupun pemain dari akademi ya guys. Misalnya saja kita lihat ada Amas, ada Cido, ada Fredrickson. Semuanya mempunyai pengalaman ataupun pelajaran yang bisa diambil ya pada saat melawan Brentford seperti Amad Diallo yang mungkin akan lebih fit lagi pada saat leg kedua melawan Atletico Bilbao ya guys. Ini semuanya bisa diambil hal positif dari kekalahan dari Brentford tersebut ya, karena seperti Maguire yang main babak kedua karena nilai cedera, terus ditambah lagi ada Bruno Fernandes yang diparkirkan. Semuanya itu adalah salah satu strategi ataupun keputusan yang dibuat oleh Amorim ya, walaupun hasilnya kita kalah ya, walaupun kalaupun menang juga kita tidak akan merubah tren buruk ataupun sejarah paling buruk Manchester United di musim sekarang ya guys. Nggak akan bisa merubah deretan positif untuk Manchester United pada musim sekarang ya. Tidak tahulah musim sekarang kayak gimana Liga Premier, Liga Inggris ya, kita lepaskan aja Liga Premier Inggris dan kita fokus ke UEL ya guys. Semuanya bisa dibereskan secara bijak dan cermat oleh Ruben Amorim ya. Mungkin itulah salah satu pandangan saya kenapa keputusan dari si Ruben Amorim tersebut sangat tepat sekali untuk membangku cadangan pemain-pemain utama di Manchester United untuk leg kedua melawan Atletico Bilbao dengan mengambil rotasi yang cukup besar, yaitu kurang lebih 5 ataupun sampai 8 pemain itu bisa digantikan pada saat Brentford ya, walaupun tetap hasilnya kita kalah ya. Ada juga fans-fans yang merasa frustasi, ada yang menyalahkan Ruben Amorim, ada yang kenapa harus memainkan anak-anak. Itu semua ya kita tahu ya bahwa dengan memainkan Liga Inggris ya, walaupun kita menang misalnya pada saat lawan Brentford, itu tidak akan berubah tren positif ataupun catatan buruk sejarah selama Manchester United berada di Premier League Inggris ya guys ya. Jadi kita intinya ya kita fokus aja ke UEL ya, karena kita cuma 3 atau sampai 4 pertandingan lagi untuk sampai akhir musim, dan semuanya bisa ya gitu aja karena kita sudah bentok tersebut ya guys. Pemain-pemain juga kayak tidak semangat, tidak ada yang percaya diri seperti yang saya kemarin bilang ya di video saya pertama yang kemarin. Semuanya sangat berkesinambungan dan itu adalah satu resiko, dan saya kasih juga ya melihat Amorim dengan skuad yang dangkal, kita harus mengatur kompetisi yang cukup kompetitif ya di Liga UEL dengan skuad yang compang-camping ya, hasil peninggalan si Erik ten Hag ya. Dan semuanya dibebankan sama dia dari segi perekrutan, pemain-pemainnya juga gampang cedera semua ya, sama kayak Barcelona. Itu semuanya menjadi beban untuk musim sekarang di Ruben Amorim. Dan gimana ya, secara mata saya ataupun secara pandangan saya secara awam ya, bingung juga ya dengan skuad yang dangkal, dengan banyak permasalahan pemain cedera ya, otomatis Ruben Amorim kompetisi yang cukup kompetitif ya,
di Liga WL dengan skuad yang compang-camping ya, hasil peninggalan si Erik ten Hag ya, dan semuanya dibebankan sama dia dari segi perekrutan. Pemain-pemainnya juga gampang cedera semua ya, sama kayak apa kayak Barcelona itu semuanya menjadi beban untuk musim sekarang di Ruben Amorim. Dan gimana ya, secara mata saya ataupun secara pandangan saya secara awam ya, bingung juga ya dengan skuad yang dangkal, dengan banyak permasalahan pemain cedera ya, otomatis Ruben Amorim mengatakannya bahwa kita harus cerdas untuk melewati setiap pertandingan, apalagi di Liga Inggris kita tahu temponya kayak gimana, fisiknya kayak gimana, itu semuanya sangat dituntut untuk bekerja keras. Dan ya gitulah hasilnya guys. Kita ngambil resiko dan ternyata uh, apa ya, tidak mengalami apa ataupun tidak mempunyai momen yang baik di Liga Premier Inggris, dan ini merupakan kekalahan ke-16 di Liga Premier Inggris selama musim kemarin. Dan sebagai fans ada yang menyalahkan ataupun mengapa memainkan anak-anak ya, ya itu kita balik lagi ya, toh sebenarnya kalaupun kita menang ya tetap aja ya posisi kita gak bakalan beranjak dari posisi 14 klasemen. Dan menurut saya itu tepat, keputusan Ruben Amorim. Menurut teman-teman gimana nih keputusan Ruben Amorim yang memainkan anak-anak, apakah menurut teman-teman itu tepat atau punya pendapat lain? Bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Dan gitulah pokoknya ya, kita semuanya harus menganalisa dengan cermat apa-apa keputusan dari Ruben Amorim. Dan di sini juga baik lagi ya, kita mendapatkan pelajaran ya yang sudah saya sebutkan. Salah satunya agar Garnacho yang yang tampil baik ya, melawan Brentford ya guys. Dia memberikan assist, dia memberikan gol, dan semuanya baik. Terus Ahmad yang boleh jadi cerdas sudah bisa memasukkan gol ya, bisa mudah-mudahan dia bisa bukan lagi pada saat melawan Atletico Bilbao untuk di leg kedua nanti di Old Trafford ya guys. Semuanya ya Cido itu mempunyai pelajaran-pelajaran yang berharga untuk pemain-pemain muda, dan semuanya itu yang bisa kita ambil ya keputusannya, bahwa itu adalah keputusan yang tepat menurut saya pribadi ya guys. Nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana, bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Dan ya kita tetap aja semangat lah untuk menghadapi Atletico Bilbao lusa yang akan datang ya guys. Mudah-mudahan Ruben Amorim dikasih ketabahan dan kecerdasan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi sampai akhir musim ya guys. Mudah-mudahan akhir musim kita mempunyai pemain-pemain yang cukup banyak, rotasi yang banyak, dan permasalahannya mulai diatasi per musim depan ya guys. Mungkin tahun 2027 mungkin kita akan lebih lebih bergerak lagi di Liga Premier Inggris ataupun di liga-liga seperti Liga Eropa, Liga Champions, semuanya itu bisa dicerna ya guys. Oke guys, gitu aja guys. Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para fans Manchester United. Dan jika teman-teman suka ataupun suka dengan video saya, bisa like, comment, and subscribe. Oke guys, thank you, terima kasih.